Jadi di sini kita namakan dia Parhil, Persatuan Rantau Hilimodigi Raya, di mana Hilimodigi Raya ini sebetulnya dia hanya satu desa pada awalnya zaman dulu. Ya, tetapi oleh karena perkembangan zaman, perluasan birokrasi pemerintah, maka dibentuk 4 desa, yaitu Hilimodigi Raya Induk, kemudian Hili Onaha, kemudian Saniki Heusi, lalu yang terakhir adalah Hilikara. Jadi semua kita anak-anak 4 desa ini yang merantau di tanah Jawa ini, ya, yang sudah berkumpul di tanah Jawa ini, ya sudah sepakat untuk mendirikan Parhil ini. Ya tentu ini sudah berjalan 2 tahun, ya 2 tahun, dan tentu ini kita mau melakukan yang terbaik sebetulnya, ya seperti itu. Nah, di dalam organisasi Parhil ini sebetulnya lain hanya untuk mau memperkokoh, kemudian supaya ada keharmonisasi, ya kerjasama, ya yang tentu kita sudah buat visi dan misinya di dalam anggaran dasar rumah tangga kita yang sering dipanggil ADART, seperti itu. Dan strukturnya pun ya saya pikir itu sudah clear, ya. Ada ini pendiri dalam hal ini inisiatornya waktu itu berkumpul di perumahan Bekasi itu yang di Wahana Pondok Ungu Bekasi Jawa Barat, ya. Kemudian ada MPO-nya, Majelis Pertimbangan Organisasi, kemudian ada pembina ataupun penasehat organisasi ini, ya sangat struktur sekali, ya dia punya struktural seperti itu. Ada ketua umumnya, ada wakil ketuanya, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, ya, dan bahkan ada koordinator-koordinator tertentu, ya yang memang kita sudah sepakati, ya selayaknya lah jadi sebuah organisasi kita mesti buat struktur yang yang pasti-pasti seperti itu. Dan belakangan ini kita sudah buat koordinator wilayah atau DKI, karena kebetulan anak-anak Hilimodigi Raya 4 desa ini mereka lebih banyak di DKI, ya, daripada di pinggiran DKI, contohnya Bekasi, Depok, Tangerang, ya, lebih banyak di sana. Makanya kita buat korwil. Tujuannya apa? Supaya membackup apapun yang akan kita lakukan, ya ada ada kaki tangan kita yang bisa membantu kita di dalam setiap program Parhil, seperti itu. Lalu kemudian kalau ditanya bagaimana dengan visi misi Parhil ini dan pandangan ke depan, ya visi misi Parhil ini sebetulnya tidak lain daripada yang prioritaskan untuk belakangan ini, ya, dan akan berjalan itu adalah sosial kita, ya sosial itu paling penting, ya. Kita ini memang dilatih belajar bersosial, ya bersosial. Lalu kemudian ini juga pemuda dan olahraga, ya itu akan menjadi prioritas kita supaya tetap kita solid bersatu, ya. Belakangan ini memang dan sampai saat ini pun belum berjalan kegiatan tersebut karena memang pandemi COVID-19 yang memang membatasi kita. Jadi kita memang harus melakukan protokol kesehatan, ya protokol kesehatan yang kuat. Kita harus mendukung pemerintah apapun himbauan dari pemerintah, ya supaya kita terhindar dari segala penyakit, ya terutama dari virus ini. Tapi kemungkinan besar kita mau melakukan visi misi itu, ya tanpa ada yang bisa membatasi kita, ya apabila memang nanti pandemi ini sudah mulai reda, sudah mulai total sudah finish, ya maka kita akan lakukan visi misi tersebut. Pandangan lainnya mungkin ya kita bisa melakukan juga ekspansi, ya perluasan organisasi ini di provinsi-provinsi lain, ya tidak ada batasan seperti itu. Sepanjang di sana ada yang bisa bertanggung jawab, bisa yang sepaham dengan kita, ya tidak masalah, pakai saja logo Parhil, ya Persatuan Rantau Hilimodigi Raya, ya tentu dengan mekanisme yang ada yang akan kita sepakati, ya bisa kita lakukan ekspansi di setiap provinsi nantinya. Jadi sebetulnya Parhil ini hanya wadah tempat untuk kita bisa bersatu. Selama ini mungkin ya kita juga sih bersatu mungkin hanya sekedar arisan, ya ngopi bareng tanpa visi misi,
Ya, tapi paralel ini kita sudah buat, bahkan kita di dalam misi itu ya kita mau mengawal, ya kemudian mendukung ya tentang pemerintah desa yang kita cintai ya di 4 desa ini ya, dan kita bisa juga mendukung namanya pemerintah kecamatan, apapun kegiatannya yang penting dia itu adalah positif, kita mendukung karena itu kepentingan, walaupun kita ada di sini tetapi di sana kita ada keluarga, ya kan, seperti itu, tanda kecintaan kampung halaman ya, memberikan gagasan-gagasan, terkecuali ya misalnya kita dibatasi ya, kita ditegur ya, itu beda cerita, artinya kita memang harus ya, tapi saya pikir pemerintah juga setuju kalau ada mitra-mitranya seperti itu akan mendukung program-programnya seperti itu, butuh yang namanya dukungan dari masyarakat ya, telah juga diatur dalam undang-undang seperti itu. Nah, jadi ini wadah ya, kita jangan, kadang-kadang teman-teman ini yang memang masih belum tahu ya dipelintirkan ya, seolah-olah ini dimanfaatkan, mungkin itu akan dijadikan sebagai dimanfaatkan jadi apa, persatuan menjadi supaya barangkali mungkin Pak Ketua atau para pendiri-pendiri ini ya punya tujuan ke depan untuk berpolitik. Ya tidak, karena kita ada aturannya di dalam anggaran dasar rumah tangga itu, anggaran ADART. Ya bagaimana mungkin kita mau melakukan demikian? Seperti itu. Ya sementara kita ada di sini. Ya, jadi bukan hanya orang anak Parhil yang belum tahu tentang Parhil ya, kemudian ada juga organisasi lain yang memang ya mungkin ya dia bisa manfaatkan organisasi tersebut, tapi bagi kita tidak, karena kita ini hanya kecil saja, kecil, tidak besar ya, nama juga persatuan anak rantau ya, seperti itu. Jadi itu menurut saya, kalau ditanya ke saya bagaimana menurut Anda, pandangan-pandangan seperti itu. Jadi ini bukan organisasi politik, ini murni adalah sosial kita ya. Kemudian kita di sini ada divisi-divisi tertentu, divisi kerohanian ya, divisi advokasi hukumnya ada ya, kemudian yang saya katakan tadi ada pemuda dan olahraganya ya, sosialnya ada, humasnya juga ada, seperti itu. Jadi kita di sini tidak banyak sebetulnya di perantauan ini, khusus di Jawa ya. Kalau di Jawa ini kan kita paling saya hitung itu ada 120 orang lebih mungkin, tapi di database itu kita hanya 90 ya. Jadi kita sudah catat itu seperti itu lah. Kalau misalnya ditanya ke saya bagaimana cara perekrutnya untuk masuk di Parhil, gampang sebetulnya. Yang saya katakan tadi bahwa ini untuk masyarakat Hilmadi Raya, khususnya 4 desa ini yang ada di perantauan, bukan untuk milik pribadi, bukan untuk milik kelompok. Seperti itu. Kenapa? Karena kita dilanggar dalam anggaran dasar rumah tangga. Ya, cukup syaratnya adalah menghubungi sekretariat kita untuk bisa mendaftar. Ya, punya KTA, kartu anggota. Ya, kemudian membayarkan kasnya per bulan, ikut dalam kegiatan, mengikuti anggaran dasar rumah tangga, sesuaikan, sudah selesai. Gitu. Jadi saya pikir itu tidak berat. Jadi saya himbau kepada kita semua, anak-anak Hilmadi Raya 4 desa yang ada di tanah Jawa, ya silakan bergabung. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita yang akan mendirikan sebuah wadah seperti itu. Dan rencana ini kita bukan hanya rencana, ini sudah sedang dalam pengurusan. Kita mau mendaftarkan di notaris supaya ini legal, supaya kita ini para ini punya payung hukumnya. Ya kebanyakan kan sekarang ormas-ormas ya, organisasi masyarakatan itu tidak legal, akhirnya gampang dibubarkan pemerintah. Mungkin saja dia punya legal, tetapi ya yang saya katakan tadi dia tujuannya beda ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa tidak pernah kita membatasi orang yang akan bergabung, ikuti aja aturannya yang sudah kita sepakati, kemudian rela korban ya. Jangan lupa bahwa sebetulnya dalam organisasi itu yang berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Dr. Andus Yakub, orang tua kami Yakub Jatul Harita ya, beliau katakan begini, di dalam berorganisasi itu ada 4 hal yang harus dibawa, yaitu finansial, money, itu harus ada ya. Kenapa harus ada? Karena mungkin ya biasa kalau bersosial, kemudian ada juga kewajibannya, mungkin kas, ya mungkin juga
kemungkinan beli baju kaos gitu kan, nggak mungkin dana itu diambil kepada pengurus inti semua. Yang kedua adalah soal SDM, mindset, seperti itu. Jadi pola pikir, ya, pola pikir seperti itu. Jangan melulu negatif yang akan dibangun di dalam persatuan itu, tapi positif, seperti itu. Jadi harus ada SDM yang memadai. Yang ketiga adalah time, waktu, ya, waktu. Kalau mungkin hanya sekali dua kali tidak datang tidak masalah, tapi kalau misalkan kesering-seringan, terkecuali ya mungkin jarak, terkecuali tidak ada waktu sama sekali, kita bisa maklumi, ya, itu time penting, seperti itu. Apalagi namanya pengurus inti harus datang gitu, supaya apa yang telah disepakati itu bisa deal, selesai, finish, ya. Yang keempat adalah soal link, jaringan. Jaringannya seperti apa di organisasi lain, ke pemerintah, ya, ke warga-warga, itu penting juga. Jadi ada 4, yaitu satu masalah finansial, time, mindset, lalu kemudian soal link, jaringan. Itu menurut beliau. Jadi saya paham soal itu. Jadi dia ini saling saling keterikatan, ya, terikat satu sama lain, ya, seperti itu. Kalau mungkin hanya 1, 2, 3, satu misalnya tidak ada, nggak apa-apa, ya, bisa bisa belajar kepada orang lain. Tetapi kalau misalkan 4 ini lalu banyak juga komentar secara frontal, ya banyak natonya. NATO itu adalah no action talk only, NATO, ya, no action talk only, itu bahasa Inggris, ya. Saya pikir itu juga setiap organisasi tidak membutuhkan itu. Jadi demikian saja menurut saya. Semoga Paril ini selalu solid, ya, selalu solid dan selalu punya inisiasi. Saya ulang kembali bahwa ini adalah punya kita semua, bukan punya saya, bukan punya Pak Pembina, Pak Pendiri, ya, Pak Bendum, atau punya siapa, punya kita semua, seperti itu. Dan di sini tidak ada keuntungan kita sebetulnya secara fisik, gitu loh, nggak ada keuntungan. Saya pikir ini semua kita rugi, tetapi karena kita ini manusia yang dilahirkan banyak akal budinya, maka ya tentu kita butuh komunitas. Komunitas itu juga salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Ini nggak ada keuntungan untuk berorganisasi sebetulnya secara fisik, ya. Misalnya kita mau bergabung sana lalu dikasih gaji, misalnya, tidak ada seperti itu. Yang kemudian kalau ditanya bagaimana Parhil ini bisa supaya lebih maju lagi, ya itu tadi, ya, kita ayo bergandeng tangan, ya, bedao panagi bedao, bergandeng tangan, ya, kita bergandeng tangan di sini, ya. Ini perdana khusus anak-anak Indonesia Raya, perdana. Apalagi nanti ini sudah legal, maka kita semakin kuat, seperti itu. Tapi di sini juga nggak ada keterpaksaan, saudara-saudari, keterpaksaan. Kita hanya mau memberikan informasi, ini loh kita punya komunitas kecil yang namanya Parhil, ayo bergabung, ya kan, dengan kita menjelaskan fungsi-fungsinya, misi-misinya, visinya, segala macam, ya, itu aja, ya. Mau oke, kalau tidak mau tidak jadi masalah, karena ini tentu akan menjadi beban nanti, maka nanti macam-macam aja disalahkan si Budi, si Jono, seperti itu, ya. Jadi demikian menurut saya Pak Waketum, ya, Pak Waketum, Pak Barani Harita. Menurut saya kita jalankan aja padanya. Yang penting kita happy, kita nikmati setiap program kita. Yang penting kita sepakati bahwa there is no politik di sini. Ya, setuju ya? Saya sangat setuju dengan adanya sebuah tutorial ini, ya. Dan ini saya pikir lebih penting, ya, penting, seperti itu. Demikian, Yahoo. Salam Parhil. Siapa kita? Parhil selalu di hati. Yes.